Di video aku kali ini aku pengen ceritain pengalaman aku abis divaksin pakai AstraZeneca. Jadi ini adalah dosis pertama aku vaksin COVID. Nah, aku dapetnya itu AstraZeneca. Jadi aku pengen ceritain dulu sebelum divaksin itu kita harus tidur yang cukup sebelumnya gitu kan. Terus sebelum divaksin harus sarapan dulu sebelum kamu berangkat vaksin. Terus setelah itu nanti akan dipanggil nama kamu. Terus setelah nama kamu dipanggil, kamu akan dicek tensi darah kamu gitu kan. Terus dicek tensi darah sama dokternya. Terus setelah dicek tensi darah, nanti tuh akan ada beberapa pertanyaan. Jadi contohnya untuk wanita yang lagi hamil itu nggak bisa divaksin dulu. Terus apakah ada riwayat alergi atau enggak. Terus juga ada riwayat penyakit komplikasi kayak jantung. Nah, vaksin COVID belum ada untuk anak kecil. Jadi buat kamu yang punya anak, terus kalau kamu mau ngajak anak kamu keluar rumah, harus selalu pakai masker gitu ya. Soalnya aku banyak banget ngeliat di jalan itu masih banyak anak kecil yang tidak pakai masker gitu. Sedangkan kalau anak kecil udah kena COVID, dia itu nggak ada vaksinnya, belum ditemukan vaksin COVID untuk anak kecil. Setelah dikasih pertanyaan seperti itu, dan aku rasa aku aman-aman aja, baru mulailah divaksin. Dan rasanya itu nggak sakit kalau menurut aku. Kalau kamu pernah ngerasain rasanya disuntik buat ambil darah, itu jauh lebih sakit. Karena kan jarum suntiknya jauh lebih besar kalau seandainya kamu disuntik buat ambil darah. Tapi karena ini buat vaksin, jadi sama sekali nggak sakit, bener-bener. Aku juga sebenarnya tipe orang yang rada takut sama jarum suntik. Tapi pas aku ngerasain disuntik vaksin itu nggak ada apa-apanya. Terus setelah selesai divaksin, itu kita nggak boleh pulang, tapi kita harus observasi dulu. Jadi kita harus nunggu kurang lebih selama 15 menit. Supaya untuk kalau seandainya ada gejala muntah, pusing atau apa, itu kan bisa langsung kita lapor gitu kan. Nah, jadi pas aku udah observasi kurang lebih nunggu selama 15 menit, setelah selesai dan nggak ada gejala apa-apa, dan baru boleh pulang setelah itu. Dan aku tuh untuk mensiasati, karena kan banyak banget yang bilang katanya kalau habis divaksin AstraZeneca itu bikin demam gitu lah. Jadi pas habis vaksin itu aku langsung minum tolak angin untuk menghindari demam. Dan tangan aku nggak berasa apa-apa setelah divaksin gitu, nggak ngerasa pegel, sakit, nyeri di lengan yang bekas disuntik gitu kan. Tapi aku baru ngerasa itu pas malam harinya. Pas malam harinya aku udah mulai badan aku demam kayak gitu. Pokoknya aku udah ngejelasin apa yang aku rasain di 1 hari setelah vaksin, 2 hari setelah vaksin. Check this out. Ini adalah bukti aku udah divaksin. Nah, ini aku pakai vaksin AstraZeneca. Jadi aku dapat jadwal vaksinnya itu sekitar jam 10-an. Setelah divaksin aku nggak ngerasain apa-apa. Karena kan setelah divaksin itu kita bakal diobservasi selama 15 menit. Kalau nggak terjadi apa-apa, kita baru boleh pulang. Nah, terus aku nggak ngerasa pegel, nggak ngerasa apa gitu kan di bagian lengan aku. Ya pokoknya sehat-sehat aja. Nah, tapi pas menjelang malam hari, tapi pas mau tidur di malam hari, itu baru aku ngerasain lengan aku yang bekas disuntik itu nyeri rasanya, tapi nggak sampai nyeri yang sakit banget. Nah, adik aku malah nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Terus setelah itu aku ngerasa kedinginan, tapi nggak sampai menggigil. Pokoknya itu udah tanda-tanda mau aku demam. Dan ternyata benar malam harinya tuh aku benar-benar demam. Terus aku minum paracetamol. Tapi adik aku
dia walaupun nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain demam, tapi dia keringetan terus. Keringetan itu bukan kayak keringetan karena kepanasan atau keringetan ala orang sehat loh, tapi kayak keringetan kalau kamu baru sembuh dari demam, itu keringetan nggak sehat kan. Nah dia keringetannya kayak gitu gitu. Terus tapi aku nggak tahu ya, antar malam atau mungkin kayak soal harinya apakah adikku benar-benar nggak demam ataukah malah demam gitu. Jadi ini adalah 1 hari setelah aku divaksin. eh jadi masih pemulihan demam, supaya demamnya turun aku minum paracetamol. Padahal setelah divaksin itu aku udah minum tolak angin, jadi buat jaga-jaga supaya nggak demam, tapi ternyata aku demam. Jadi sebenarnya efek, karena kan katanya memang kebanyakan yang vaksin AstraZeneca itu banyak yang demam. Nah, tapi ada juga yang nggak demam. Jadi balik lagi sesuai dengan sistem imun masing-masing gitu. Besok untuk hari kedua aku bakal infoin lagi ke kalian apa yang aku rasain ataukah demamku udah sembuh. Ini sebenarnya adalah hari ketiga setelah divaksin. Aku lupa update untuk hari keduanya. Jadi aku kasih tahu di hari ketiga. Jadi di hari kedua itu aku ngerasain masih tetap demam, tapi demamnya tuh nggak setinggi kayak 1 hari setelah divaksin. Terus hari kedua demamnya udah mulai agak reda. Terus tangan atau lengan bekas disuntiknya itu rasa sakitnya udah berkurang, jadi udah nggak begitu sakit. Terus sekarang adalah hari ketiga setelah divaksin, demamnya makin turun. Terus juga nafsu makan aku udah balik normal gitu. Aku udah mulai ngerasa lapar. Terus juga tapi tetap kalau untuk ngerasain makanan yang rasanya gurih itu masih belum bisa senikmat pas totally sehat gitu. Dan lengannya sih masih ada rasa sakit sedikit banget, tapi nggak yang sakit banget gitu kan. Jadi pokoknya udah berkurang, udah nggak pegel-pegel lagi kayak gitu. Intinya aku cuma demam itu cuma nggak lebih dari 3 hari sih. Pokoknya pas hari kedua itu masih benar-benar demam. Terus pas hari ketiganya itu udah mulai reda, tapi masih badannya masih agak anget, itu aja gitu. Terus lengan itu baru berasa hilang sakitnya itu pas sudah hari kelima, itu udah benar-benar nggak sakit sama sekali kayak gitu. Oh ya, kan banyak yang bilang kena AstraZeneca itu udah ditarik sama pemerintah. Jadi aku dapat AstraZeneca yang batch-nya CMAV 516. Sorry, CMAV 516 itu yang aman gitu kan. Sedangkan yang ditarik sama pemerintah bukan yang batch yang aku terima gitu. Terus efeknya itu tiap orang beda-beda, karena adik aku pas divaksin dia nggak ngerasain demam, cuma ngerasain sedikit kedinginan pas malam harinya, tapi abis itu udah nggak demam, cuma aku doang yang kena demam. Terus jadi cukup siasati untuk menurunkan rasa demamnya, itu cukup minum paracetamol aja. Kalau udah divaksin apakah bakal 100% terjamin gak bakal kena covid? Tetap bakal kena covid kalau tapi resikonya itu nggak sebesar orang yang belum divaksin gitu. Jadi orang yang udah divaksin sama orang yang belum divaksin, ketika dua orang tersebut kena covid, yang paling parah gejalanya adalah orang yang belum divaksin. Jadi divaksin itu adalah mengurangi atau meminimalisir resiko terkena covid, dan kalau kena pun gejalanya tidak akan separah orang yang belum divaksin. Jadi buat kamu yang belum divaksin jangan takut untuk divaksin. Terus kamu bisa cari info di rumah sakit terdekat kamu, terus juga di puskesmas terdekat tentang info vaksin gitu kan. Terus juga terutama yang para lansia juga wajib untuk divaksin, karena mereka kalau seandainya kena covid dan belum divaksin tuh resikonya tinggi banget gitu. Dampaknya bisa fatal ke mereka gitu. Karena kan ketika kita kena covid, kita nggak bisa milih nih, kita mau gejala ringan atau kita bakal dapat gejala ringan, gejala sedang, atau gejala berat. Nah, kalau seandainya kita dapat gejala berat, kita kan nggak tahu nih apakah kita bakal sembuh atau bakal lewat gitu kan. Nah, alhamdulillah sampai detik ini aku belum pernah kena covid gitu kan. Jadi aku juga nggak mau kena gitu. Untuk mensiasatinya, ketika aku dapat schedule untuk vaksin, ya udah aku mau vaksin gitu.
Jadi kalian gak usah takut divaksin itu aman, karena aku udah ngerasain sebelumnya. Terus juga kalau kamu divaksin itu artinya kamu melindungi keluarga kamu juga. Nah, yang seperti aku bilang, ketika kita kena COVID kita nggak bisa milih mau gejala apa, tapi ketika kita udah divaksin itu bisa meminimalisir resiko, jadi nggak separah. Dan soalnya aku ingat temen nyokap aku yang habis divaksin, nah dia udah divaksin Sinovac 2 kali. Terus pas habis lebaran kan ketemu banyak orang tuh, terus dia kena COVID, tapi dia di rumah sakit nggak lama, nggak nyampe 10 hari gitu, karena dia udah divaksin. Jadi dampaknya tuh nggak separah orang yang belum divaksin, jadi nggak usah takut untuk divaksin. Oke, sampai di sini aja video aku kali ini tentang pengalaman aku divaksin COVID. Pokoknya intinya jangan pernah takut divaksin, karena ini buat kebaikan kamu, buat kesehatan kamu, buat melindungi orang-orang di sekitar kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.